Kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar khusus tentang jemaat di Smyrna. Yang minggu kemarin kita sudah belajar memahami jemaat Efesus adalah jemaat yang rajin, pelayanan, perkunjungan, ya, lain sebagainya. Sampai mendapat pujian yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Tetapi tiba-tiba mereka dicela oleh karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi saya ini sedikit sebelum kita masuk ya. Meninggalkan kasih mula-mula itu bukan soal I love you, bukan soal cinta perasaan, tapi mereka meninggalkan seluruh kegiatan pelayanan yang mereka lakukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus di ayat yang kelima berkata bahwa kalau begitu kamu bertobat lagi dan lakukan lagi apa yang semula kau kerjakan. Nah itu dia. Ya, jadi menghimbau supaya mereka kembali lagi. Dan Bapak Ibu tahu bahwa dalam sejarah gereja ketika jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula itu, gereja mengalami apa namanya? Stagnas ya, selama 30 tahun. Ya, gereja tidak mengalami kemajuan apapun. Dan seketika mereka sadar dan kembali, ya baru memulai lagi. Sehingga gereja itu besar yang dipimpin oleh Timotius. Ya, satu gereja besar, luar biasa. Jadi poinnya bagi kita adalah apapun yang kita alami, ya mungkin kita seperti mereka, rajin beribadah, rajin melayani, rajin berkunjung, rajin ber-PI, rajin KKR. Tapi ingat ada saat-saat di mana kita bisa alami hal itu, ya. Dan kuncinya adalah harus tetap kembali. Kalau tidak kembali, Tuhan bisa mengangkat kembali akan kekidian, ya. Berarti bahwa tidak lagi menjadikan kita sebagai pembawa terang. Nah, itu Efesus. Lalu ada janji kemenangan. Siapa menang ya, dia juga diberikan keselamatan. Nah, hari ini kita belajar tentang jemaat Smyrna. Nah, maaf saya belum bikin PowerPoint-nya. Nanti PowerPoint-nya nanti di berikutnya. Karena saya saking sibuknya mempersiapkan skripsi, tesis, dan wisuda, sehingga tidak sempat membuatnya. Tapi nanti itu akan berikan pada berikutnya. Ya, ketika kita belajar jemaat Pergamus. Nah, mari kita baca Wahyu 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11 tentang jemaat Smyrna. Ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinan, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11,
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, demikian pembacaan kita dan khusus tertuju kepada jemaat di Smyrna. Ya, pertama arti nama Smyrna itu secara teologis itu berasal kata Smyrna itu berasal dari bahasa Ibrani mor atau marar, ya. Dalam bahasa Yunani Smyrna, ya, atau Smurna artinya mur, ya, atau mirih yang berarti pahit. Mur adalah minyak wangi semak duri yang tumbuh di Timur Tengah. Ya, keharumannya dikeluarkan dengan cara ditumbuk, dihancurkan, diremukkan terlebih dahulu. Ya, rasa mur itu sangat pahit. Ya, menggambarkan kepahitan hidup dan penderitaan berat yang dialami atau harus ditanggung oleh seseorang. Dan itu menggambarkan tentang kehidupan jemaat Smyrna. Ya, jadi mir itu pahit. Ya, Smyrna yang diremukkan oleh penderitaan, penganiayaan, ya, penganiayaan fisik, kemiskinan karena mempertahankan iman mereka di tengah tekanan Kaisar Domitianus, ya, yang menyebut dirinya Dominus et Deus. Ya. Artinya bahwa dia menyatakan diri sebagai dewa yang harus disembah. Itu pada tahun dia memerintah pada tahun 81 hingga 95 Masehi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara lihat bahwa jemaat ini mengalami penderitaan yang begitu besar, dianiaya dan lain sebagainya. Nah, dalam tradisi Alkitab, mur juga memiliki kaitan dengan siklus, ya, kehidupan Yesus Kristus. Masih ingat pada waktu Yesus lahir, ya, para Majus membawa dan mempersembahkan emas, mur dan kemenyan, ya, dipersembahkan kepada bayi Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius 2 itu, ya, itu dipersembahkan sebagai simbol bahwa ia lahir untuk mati bagi orang berdosa, ya. Nah, saudara, mur juga pada waktu kematiannya, ya, kematian sebagai simbol bahwa ia lahir dan untuk mati, ya. Nah, juga kita lihat mur itu juga pada waktu kematian Yesus sebelum disalib, itu Yesus ditawarkan untuk minum anggur asam dicampur dengan mur itu. Ya, maksudnya supaya untuk mengurangi rasa sakit. Ada empedu juga. Jadi mur, empedu dicampur di dalam anggur asam itu. Maksudnya supaya mengurangi sakit. Ya, tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menolaknya. Yesus menolak untuk meminumnya karena Yesus lebih memilih menderita, ya, demi menderita dan mati demi dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lalu kita lihat setelah kematian Yesus, tubuh Yesus itu diurapi dengan minyak mur, ya, oleh Nikodemus saat pemakamannya. Jadi itu dalam Yohanes 19 ayat 39 40 itu, ya, pada waktu itu Nikodemus datang membawa minyak mur dan kaharut.
itu murni 50 kati. Wow, banyak sekali 50 kati itu. Lalu dicurahkan, ya, durapi tubuh Yesus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini arti nama dari Smyrna. Ya. Lalu kita lihat bagaimana setelah kematian Yesus, ya tubuh tadi saya katakan tubuhnya minyaki atau durapi dengan minyak itu di dalam Yohanes 19 ayat yang 39 sampai 40. Sebentar. Ya. Kita lihat juga karena itu Yesus menyapa jemaat ini dengan apa? Memperkenalkan dirinya kepada jemaat Smyrna dengan gelar yang telah mati dan hidup kembali. Wahyu 2 ayat yang 8. Jadi pesan tersebut menjadi relevan dengan arti nama kota Smyrna yang identik dengan remukan, kepahitan, ya, namun menghasilkan keharuman yang abadi. Nah, yang kedua kita lihat latar belakang sejarah geografis. Kota Smyrna adalah kota kuno sangat mempengaruhi karakter jemaat Smyrna yang hidup di sana pada abad yang pertama. Nah, kota Smyrna itu memiliki alam yang segar, ya strategi sebagai kota pelabuhan dan perdagangan yang begitu berpengaruh di Asia dan Eropa, khususnya Eropa Barat pada waktu itu, ya diramaikan dengan kapal-kapal dagang yang begitu luar biasa dari berbagai penjuru dunia ke sana. Nah, kalau Bapak Ibu ke sana itu dia di atas bukit kecil, tapi di depannya itu ada laut. Wow, luar biasa. Laut yang mungkin tenangnya seperti di apa ya? Ya saya lihat itu di apa? Saya menyeberang dari Asia ke Eropa, dan di Turki itu kan dia terletak di Asia dan Eropa. Jadi kalau kita mau ke Eropa, menyeberang dari laut yang Asia itu tenang banget. Tidak seperti di Priuk, ya, kotornya minta ampun. Karena itu berabad-abad loh. Sampai sekarang, ya kalau Bapak Ibu mau tahu datanglah ke sana untuk lihat. Kita menyeberang, lalu kita begitu turun, ikan-ikan begini itu banyak, luar biasa. Mereka berenang, saya mau tangkap aja. Ya itu luar biasa. Lalu di belum tuh hotel-hotel berbintang 5 atau berbintang itu berdiri itu. Nah, lalu kemudian kita ke Eropa, ya, ke wilayah Eropa, bersihnya minta ampun. Nah, jadi dari Efesus ke kita Smyrna ini, itu tempatnya kecil. Aduh, situ sejarahnya itu luar biasa, hanya tinggal puing-puing. Tapi di depan sana, pelabuhan yang saya sampaikan tadi itu, kota pelabuhan itu indah sekali dan tenang. Ya, saya pikir kalau itu terjadi tsunami, habislah kota itu, karena kota itu di pinggiran pantai. Ya, seperti di Kupang, ya, Bapi pernah ke Kupang, ya, seperti di Ternate, seperti di Manado, ya, indah sekali, Bapi. Ya, jadi kita lihat bahwa kota itu luar biasa, ya, indahnya sampai sekarang kalau Bapi lihat itu luar biasa indahnya. Gedung-gedung bertingkat, ya, di depan pantai itu, lalu kemudian di sampingnya itu samping itu agak sedikit bukit itu ada, itu Smyrna. Itu tinggal puing-puing Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itu geografisnya. Itu kelebihannya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Yesus memuji, ya. Yesus memuji jemaat ini. Ya. Jemaat ini Tuhan Yesus berkata bahwa dia memberikan pujian yang sama dengan Philadelphia. Ya, sama dengan Philadelphia. Nah, jadi ada dua jemaat yang yang bebas dari teguran, itu adalah jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna. Mereka tidak dapat teguran apa-apa. Ya, ada pujian kekuatan rohani mereka. Tuhan Yesus memberikan pujian sama dengan jemaat Philadelphia.
Smyrna adalah satu-satunya tidak satu-satunya tidak menerima teguran, tidak menerima kritikan, bahkan sebaliknya ada pujian dan penguatan, keteguhan iman kepada mereka. Pujian utama Yesus kepada jemaat Smyrna adalah, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ya, kaya secara jasmani, pekalutan itu tadi. Tapi yang ditekankan adalah kaya secara rohani. Kaya iman. Itu Wahyu 2 ayat 9 tuh. Ya. Karena apa? Karena pertama, memiliki iman yang murni, itu kekayaan. Dan telah teruji melalui penderitaan. Ya. Yang kedua, Yesus memuji mereka karena kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan oleh ancaman fisik. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, penghinaan, ya sama seperti kita sekarang kalau beribadah, ya ditutup, dianiaya, diancam. Ya, saya lihat itu di berbagai gereja yang mengalami penganiayaan itu. Jemaat tidak takut. Ya, mereka tetap berani, mereka tetap lakukan. Saya ingat satu teman yang gerejanya di Aceh. Ya, kalau baru-baru kita lihat itu ada yang terjadi apa tuh, sampah itu di situ. Itu gereja tempat itu. Nah, satu waktu mereka mau beribadah minggu, datang masyarakat, suruh tutup, suruh hentikan. Apakah pendeta dan jemaat takut? Enggak. Mereka tetap bersukacita, memuji Tuhan. Dan pendetanya maju ke depan dan berkata, enggak apa-apa, ini kan gereja Tuhan. Bukan, ya kami memuliakan Tuhan kami. Jadi kalau Anda mau tutup, silakan aja. Itu urusan nanti berurusan dengan Tuhan kami. Nah, dia tak takut. Dan jemaat begitu luar biasa sukacita. Tidak lama kemudian, tidak pakai lama-lama. Nah, ya mulai mati itu mulai dari yang penggerak utamanya. Nah, mulai di situ tempat itu aman. Tetapi tempat itu aman sampai sekarang untuk beribadah. Ya, dan kita lihat juga beberapa gereja, dan ini jemaat ini sudah mencerminkan, ya, menggemarkan jemaat-jemaat kita sekarang itu yang mengalami penderitaan, tekanan, ya gereja ditutuplah di apa dan sebagainya. Ada larangan-larangan, tetapi apa kita tetap berhenti mandek di situ? Enggak. Ya, saya lihat pernah ada di gereja HKBP Bekasi, ya disikat oleh FPI. Akhirnya mereka juga melawan, dalam arti mereka ya tidak takut. Dan akhirnya mereka sampai ke istana, beribadah di depan istana. Ya, dalam beberapa waktu. Ya, dan biasa. Ya, karena apa? Tuhan membela mereka. Jadi Tuhan memuji kita juga dalam hal seperti itu. Ya, memiliki iman yang murni dan sudah teruji. Ya, Tuhan memuji mereka dan juga kita karena kesetiaan mereka yang tidak tergoyahkan oleh ancaman. Ya, itu saya sudah melihat, itu kita sudah lihat itu sangat terbukti dalam gereja-gereja yang misalnya Oikumene di Tangerang, dan beberapa HKBP juga Tangerang dan sebagainya. Ya, mereka biasa. Yang ketiga, Yesus memuji mereka karena ketabahan mereka tetap tenang dan tidak membalas meskipun terus difitnah. Ya, pasal 2 ayat 9 masih. Mereka difitnah oleh komunitas lokal yang menyebut diri sebagai orang Yahudi. Tapi sebenarnya tidak. Jadi itu manipulasi identitas. Ya kan? Untuk mengenal mereka. Karena pada waktu itu juga kita lihat Yudaisme berkembang, sehingga justru pengenaan-pengenaan itu dilakukan oleh Yudaisme juga. Karena mereka menganggap kekristenan itu bertentangan dengan Yahudi. Makanya Yahudi itu sampai hari ini, ya dia tetap menjadi bangsa yang eksklusif. Ya, merasa dirinya sendiri punya Tuhan, ya merasa dirinya sendiri punya hukum Taurat, ya bangsa-bangsa lain tidak punya Tuhan. Karena itu secara bangsa, ya hanya dua bangsa saja yang kita kenal, yaitu bangsa Yahudi
dan bangsa non-Yahudi. Nah, bangsa-bangsa non-Yahudi termasuk kita Indonesia dan semua bangsa selain Israel deh, itu dianggap bangsa kafir, bangsa yang tidak punya Tuhan. Makanya sikap eksklusif itu sampai sekarang masih terjadi. Ya, tapi pada waktu itu justru pengenaannya dari kelompok Yahudi. Tetapi juga kaum lokal pada waktu itu juga karena melihat orang-orang Yahudi yang begitu kejam, maka mereka juga merasa bahwa merasa diri sebagai orang Yahudi untuk menguji mereka, memfitnah mereka, ya, membuat mereka menderita dan sebagainya. Tapi mereka tetap taat. Ya, poinnya kita pertanyaan ke kita seperti apa? Ya, kemarin waktu lalu kita sudah belajar tentang rapture itu ya. Ya, nanti akan muncul antikris sebentar lagi nih. Sekarang ini hanya simbol-simbolnya. Tapi sebentar lagi secara fisik. Kenapa dia belum muncul? Karena firman Tuhan berkata ada yang masih menahannya. Ya, ketika yang menahan itu sudah melepas dia, maka otomatis dia akan muncul dan berkuasa penuh. Ya, dia akan singkirkan itu dari Eropa, 10 negara Eropa akan menyingkirkan Amerika Serikat sebagai polisi dunia dan mereka menempatkan diri sebagai bangsa yang terkuat. Ya, Bapak Ibu perhatikan, silakan cek 10 negara Eropa apa saja dan lihat ekonomi mereka itu biasa. Dan itu akan muncul dan antikris muncul dan akan membuat semua orang ya menderita dan sebagainya. Nah, ada pengenaan dan sebagainya. Ya, itu dalam 7 tahun itu terbagi 2. Jadi 3 tahun setengah ya terjadi pengenaan besar-besar juga. Ya, sehingga pelajaran kita waktu itu adalah ya gereja akan diangkat sebelum pengenaan itu. Ya. Nah, lalu ada lagi berpendapat bahwa kita gereja masih masuk di dalam masa-masa sengsara itu. Ya, masa-masa sengsara itu masih masuk. Ya, pertengahannya baru ada yang setengah. Yang diangkat itu hanya orang-orang beriman, percaya dan setia sampai akhir, ya seperti jemaat ini. Ya, tapi yang setengahnya yang orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh diizinkan masuk di situ untuk dipoles di situ, diuji di situ. Nanti baru kalau sudah nggak tahan, baru Tuhan Yesus angkat lagi. Nah, saya satu sisi agak ada benarnya, tapi masa mau sampai di situ dulu, kemudian dari itu baru Tuhan Yesus datang. Tapi ada juga berkata nanti akan apa? Ada post millennialism itu berkata bahwa nanti akan ada penderitaan, gereja masuk dulu sampai selesai. Nah, mereka kembangkan itu kalau Bapak Ibu baca, ini juga Alkitab yang ngomong. Hanya tinggal kita mau yakin yang mana. Ya, Matius 24 ayat 15 dan seterusnya. Akan terjadi pengenaan besar-besaran. Mungkin itu yang mereka lihat. Ya, tapi itu walaupun konteks Israel sebenarnya. Ya, karena Israel kita lihat sampai sekarang ya, itu dikejar terus di apa terus ya. Dan itu konteks Israel. Tapi konteks gereja saya mau katakan bahwa orang-orang pilihan itu akan diangkat ya sebelum terjadi masa sengsara. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus juga di sini memberikan bukan sekedar simpati, tetapi juga empati sebagai pengakuan atas segala penderitaan mereka. Yesus katakan, aku tahu kemiskinanmu, penderitaanmu. Ya, tetapi mereka tidak mengeluh dan tidak meninggalkan iman mereka ketika mereka berada dalam titik terendah sekalipun. Yesus tahu. Ya, Yesus tahu penderitaan. Ya, dan Yesus mengakui bahwa setiap tetesan air mata, kemiskinan dan rasa sakit yang mereka alami, ya, karena namanya adalah sesuatu yang sangat berharga di matanya. Pokoknya kemana ke kita? Ya, ke kita apa? Dalam konteks gereja, Yesus juga tahu. Yesus tahu kekuatan kita tidak seberapa. Yesus tahu kelemahan kita, kekuatan kita, kelemahan kita. Kekuatan kita terletak dalam kelemahan. Dan kelemahan kita terkadang kekuatan kita. Dan terbatas. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang sanggup untuk menghadapi penderitaan? Ya, dan saya percaya, kita semua di sini tidak mau. Stephen Tong, pendeta Dr. Stephen Tong berkata begini.
Kalau mau imanmu kuat, berdoalah minta tantangan, minta penderitaan. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, saya sampai hari ini nggak pernah berdoa untuk itu. Ya setahu saya kalau kita berdoa tuh, Tuhan jauhkan kami dari pengenaan, jauhkan kami dari cobaan, jauhkan kami dari tantangan. Iya kan? Yesus berkata, enggak apa-apa. Yang penting biar semua terlewat, asal jangan kehendakku, kehendak Tuhan. Nah kalau Tuhan menghendaki itu terjadi, yang kita alami gimana? Memang Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, tuh, anak-anak Tuhan, sebagai gereja, ya tidak semua orang harus mati syahid seperti murid-murid. Cara mati ada seperti itu. Ya, masih ingat tahun 1998, ada sekitar 1.500 gereja, ya, ada terbakarlah, ditutuplah, hamba-hamba Tuhan ternaya. Ya, ada satu keluarga itu di mana itu ya, Blora atau di Jember atau di mana itu, Bondowoso. Ya, ini kayaknya di Pino Family ada orang yang kenal itu. Ya, pendeta istri anaknya berpelukan. Ketika terjadi serangan dan gereja dibakar, mereka berpelukan, mereka nggak keluar. Itu Mau keluar Bondol. bagaimana? Sudah dikepung. Mereka berpelukan, berdoa bersama. Ya, dan mereka terbakar. Nah, setelah kebakaran itu mayatnya, mereka dalam keadaan berpelukan. Ya, itu luar biasa. Mungkin kita tidak seperti itu, mungkin kita mati karena sakit penyakit, ya, dan lain sebagainya. Ada juga mati karena pemberitaan Injil. Bisa saja terjadi. Dan jemaat ini luar biasa, Bapak. Mereka menderita, sudah miskin menderita. Ini miskin secara jasmani. Ya, mereka hampir tidak punya kekayaan secara materi. Miskin mereka. Udah miskin menderita lagi. Bapak Ibu bayangkan. Iya kan? Orang sudah miskin menderita lagi. Yang miskin seharusnya ditolong. Ini miskin menderita lagi. Nah itu seperti situasi jemaat di Sembilan ini. Tapi mereka tetap tegar, tetap kuat, tetap setia, tetap tekun. Walaupun di sana ada mandek jalannya, tapi mereka tetap lihat itu sebagai satu kemajuan. Itu yang terjadi. Kan itu Yesus memuji mereka. Yesus tahu kok. Yesus tahu kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus tahu kelemahan kita. Yesus tahu kekurangan kita. Yesus tahu keberanian kita. Jangan dikira bahwa segala sesuatu terjadi dalam diri kita. Tuhan tahu. Tidak ada satu peristiwa pun terjadi di luar ketahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan. Boleh jadi. Ya. Kemiskinan, penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Itu diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk menguji ketahanan iman kita. Untuk menguji kesetiaan kita, ketekunan kita sampai sejauh mana. Ya, itu luar biasa. Jadi Tuhan Yesus memberikan sanjungan, pujian, tetapi juga memberikan kekuatan kepada mereka. Ya. Nah, saya lupa ayatnya di mana itu ya. Di Mazmur berapa itu. Jangan lupa, ketika kita menangis, air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Di Mazmur berapa saya lupa tuh. Iya kan? Jadi ketika saudara dan saya menangis karena menyangkut masalah kehidupan, menyangkut masalah pergumulan hidup, menyangkut masalah pelayanan, ya, suka duka dalam pelayanan dan sebagainya, seperti Pak Beni ada di Kalimantan, ya, dan juga beberapa teman di sana, ya, yang harus berjalan pelayanan dari tempat Pak Beni ke tempat itu harus 7 jam berjalan, ya, sampai di sana ibaratnya 2 jam, balik lagi 14 jam. Itu penderitaan loh. Itu kesulitan. Dan Tuhan bilang, aku tahu. Tuhan tahu pergumulan Pak Beni. Tuhan tahu pergumulan semua teman-teman yang ada di daerah pedalaman. Ada yang melayani secara lintas budaya. Pak Lexi. Ya, Pak Ari yang tidak, walaupun tidak ada beritanya. Ya, itu dan sebagainya. Teman-teman yang ada di daerah-daerah pedalaman. Tuhan tahu kok pergumulan mereka. Waduh, saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan,
luar biasa. Tuhan juga tahu tentang keberadaan saya. Tuhan tahu tentang kelemahan saya. Tuhan tahu kekurangan saya. Tuhan tahu kekuatan saya. Tuhan tahu tidak seberapa. Dan jemaat ini tidak punya kekuatan seberapa. Nah, kecil gitu. Ya, secara fisik. Tetapi kekuatan batin iman mereka, kepercayaan iman mereka, kesetiaan mereka, loyalitas mereka pada Tuhan sangat-sangat kuat. Itu yang saya suka katakan, Tuhan geleng kepala lihat jemaat seperti ini. Iya. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar apa? Simpati, weh mantap, mantap, mantap. Tapi Tuhan memberikan empati. Nah, kita lihat di sana. Ada penguatan dan penghiburan. Wahyu pasal 2 ayat 10. Yesus menghibur jemaat Smyrna dengan berkata, jangan takut terhadap apa yang engkau derita dan beroleh kesusahan. Ya. Dan kamu akan dilemparkan ke dalam penjara. 10 hari. Nah, Bapak Ibu lihat. Ya. Angka 10 di situ. Itu berbicara tentang 10 kaisar yang memerintah. 10 kaisar Romawi memerintah dari abad pertama itu. Ya. Misalnya Kaisar Agustus. Wah, saya tampilkan saya berikan 5 saja. Kaisar Agustus tahun 27 SM sampai 14 M. Dia sebagai pendiri kekaisaran Romawi. Dan Yesus lahir di zamannya. Lukas 2 ayat 1. Ya kan? Nah, lalu yang kedua, Kaisar Tiberius tahun 14 M Masehi sampai 37 Masehi. Ya, di sini terjadi penyaliban Yesus di masanya. Lukas 3 ayat yang pertama. Yang ketiga, Kaisar Caligula tahun 37 sampai 41 Masehi. Dia terkenal sebagai kaisar kejam dan menganggap dirinya sebagai dewa. Dia perintahkan agar patungnya didirikan dalam bait Allah di Yerusalem untuk disembah sebagai dewa. Ya. Lalu yang keempat, Kaisar Claudius tahun 41 sampai 54 Masehi yang berhasil memperluas kekaisaran Romawi ke Inggris, ke Eropa dan mengusir orang-orang Yahudi dari sana. Termasuk di dalamnya mengusir Aquila dan Priscilla. Ya, 2 misionaris dari Roma. Yaitu dalam Kisah 18 ayat yang kedua. Yang kelima, Kaisar Nero. Ya, tahun 54 sampai 68. Yang terkenal sebagai kaisar yang kejam. Ya, dia yang membakar kota Roma. Termasuk dia membakar istrinya sendiri. Itu luar biasa. Ya. Dan di masanya Petrus dan Paulus ya dieksekusi pada tahun 64 Masehi. Kejam. Lalu kita lihat lagi dengan beberapa lagi yang nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Kejam. Ya. Dan jemaat di Smyrna ini justru menderita di kaisar-kaisar berikutnya, itu kaisar ke-11 itu Domitianus. Ya. Demutianus. Ya. Itu luar biasa. Kaisar yang begitu kejam secara membabi buta. Membunuh, menganiaya dan sebagainya. Tapi jemaat ini tetap tegar. Nah, itu luar biasa. Nah, sehingga kita lihat bagaimana Yesus memberikan penguatan dan penghiburan bagi mereka. 2 ayat 10. Ya, Yesus hibur jemaat Smyrna dengan berkata, jangan takut terhadap apa yang engkau derita dan beroleh kesusahan dan dilemparkan beberapa orang ke dalam penjara selama 10 hari. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tetap tegar. Lalu kita lihat kelima itu bagaimana janji kemenangan bagi jemaat ini. Pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11. Yesus menguatkan jemaat Smyrna. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Dan aku akan mengeruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Dan bagi yang menang,
mereka tidak akan menderita lagi apa-apa oleh kematian yang kedua. Wow, ini dahsyat Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sini, menjadi orang Kristen atau ikut Yesus itu, ada orang berkata ikut Yesus itu enak. Bagi saya enggak. 50-50, 50% enak, 50% enggak. Bahkan mungkin lebih banyak tidaknya. Ya, karena kita di bawah ancaman. Misalnya di Indonesia, coba lihat. Ya, terjadi eh, apa hambatan-hambatan dalam membangun gereja. Ya, gereja juga dibakar. Ya, terjadi Padang di Aceh dan lain sebagainya. Ya, mengenai, tapi pemerintah kayaknya diam. Maaf kata, sampai hari ini. Orang nomor satu di bangsa ini juga nggak pernah ngomong. Ya, mau perintahkan ke kementerian, ayo. Ini enggak juga. Saya nggak tahu, mungkin secara politis ada di bawah itu Ibu Anita lebih tahu. Tapi pernah nggak? Menteri Agama juga diam-diam. Terus hanya ada wakil Menteri Agama deh. Ya dia satu angkatan temannya ketua PGI di Amerika. Nah, dia punya uh, model apa? Saya lupa namanya. Uh, Islam apa ya? Moderat ya. Oh dia selalu menyuarakan dengan dia ini Rahman. Ya. Anaknya, ibu atau anaknya Pak Gus Dur itu. Mereka menyuarakan, datang ke PGI. Menyuarakan. Tapi yang lain, saya mau supaya pemimpin negara ini dulu ngomong. Ya kan Pak Presiden kan orang pertama, orang-orang nomor satu di Indonesia. Negara ini ngomong. Tapi sudah terlihat. Tapi memang saya maklumi juga, kita maklumi juga kan. Memang gereja tidak perlu dibela. Pembela kita adalah Yesus sendiri. Setia, saya lihat ini jemaat Smyrna itu menggambarkan jemaat kita sekarang ini. Ya, bagi gereja-gereja yang mengalami penderitaan, penghinaan dan sebagainya, tapi mereka tetap ya. Gereja kosong? Enggak. Gereja tetap terisi kok. Bahkan ada secara kuantitatif, ya, kuantitas, ada kemajuan, ada pertambahan. Bahkan kalau kita lihat, ya, yang tidak percaya pun percaya. Ya, kemarin saya dengar ada yang berkata begini, ada yang sudah percaya berkata, saya dulu cari jalan kebenaran. Selama ini kita disuruh cari jalan kebenaran, tapi kita tidak pernah temukan jalan itu. Dan ketika saya bertemukan jalan itu, saya harus tinggalkan saya punya keyakinan yang lama. Ya, disuruh temukan jalan kebenaran itu. Dan kita lihat saudara kita dari Kedah, ketika mereka mengambil keputusan percaya Yesus, ditinggalkan, ya kan, dianiaya, dipenjara. Tapi kita belajar mereka apa? Mereka mundur dari imannya? Enggak. Mereka tetap berjuang. Yang saya kenal itu mereka yang datang dari non-Kristen. Ketika mereka percaya, dikucilkan oleh keluarga, tidak dikenal. Bahkan kita baca terakhir, putri, apa namanya, raja, kerajaan di Arab apa tuh? Ketika mengambil keputusan percaya Yesus, waduh, diusir, ya, tidak dikenal. Akhirnya lari ke Inggris ya. Seolah-olah dia berkata begini, tidak apa-apa, saya tidak dikenal, ya, oleh keluarga saya tidak perlu mendapat harta dan sebagainya. Yang penting saya mendapatkan Yesus adalah harta kehidupan saya segala-galanya. Pertanyaan ke kita, orang Kristen sendiri, apa kita bisa berkata begitu enggak? Ya, dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, jemaat Smyrna itu jemaat yang paling menderita. Ya, paling miskin, paling menderita. Tapi mereka tetap setia. Dianiaya, tapi tetap setia. Mereka tidak meninggalkan iman mereka. Itu membuat Yesus memuji mereka. Ya, dan kita lihat di jemaat ini tidak ada teguran sedikit pun, tidak ada teguran, ya, tidak ada ancaman, ya, seperti yang lain-lain nanti kan. Bersama dengan jemaat Philadelphia. Kalau jemaat Philadelphia saya sudah khotbah di jemaat itu. Kecil, itu di pinggir kota, jadi tidak terlalu menerima pariwisata, bukan tempat pariwisata. Ya, jadi waktu situ khotbah, saya tahu kan saya khotbah suka keras-keras. Lalu Gaitan bilang, Pak Pendeta,
khotbahnya pelan-pelan. Karena masyarakat sudah tumpah ruah datang untuk nonton mungkin. Ya. Kecil, khotbahnya kecil, tetapi kaya secara iman. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari jemaat ini. Walaupun kecil, tapi menderita dan lain sebagainya, miskin lagi, tapi tetap setia tekun sampai akhir. Ya, demikian. Ya, kita langsung buka ya. Kita berdoa dulu, nanti baru buka diskusi atau tanya jawab. Nanti kita semua ganyang bersama. Bapak di sorga, terima kasih untuk jemaat Philadelphia, jemaat Smyrna yang sudah kami belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari boleh menjadi pembelajaran hikmat bagi kami untuk menghadapi realita kehidupan dalam pelayanan kami. Penderitaan, kemiskinan, berbagai masalah. Tapi kami boleh tetap tegar. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Raffles ya. Iya,